membahas mengenai muatan bahasa Indonesia. Di sini Ustadz akan menjelaskan di pembelajaran 1 dan pembelajaran ketiga mengenai menentukan ide pokok dalam teks laporan dan cara membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Ya, mari kita simak bersama-sama ya. Menentukan ide pokok dalam teks laporan. Di sini, untuk menentukan sebuah ide pokok, kita harus mengetahui tentang ide pokok itu sendiri. Nah, di sini ide pokok berisi barisan atau pikiran utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Selanjutnya, saat mendengarkan laporan, dengarkan dengan seksama agar kamu dapat menentukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Di slide berikutnya, ayo dengarkan teks laporan berikut dengan cermat. Jadi, di sini Ustadz sudah menyediakan teks laporan di mana nanti Ananda akan menyimak ya apa yang Ustadz bacakan di sini untuk menentukan sebuah ide pokok. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis. Bentuk kepala hiu ini memang seperti martil sehingga membantu mereka membolak-balikkan badannya dengan benar. Hewan ini bereproduksi dengan cara melahirkan seperti mamalia. Namun, bedanya jika anak hiu martil setelah dilahirkan kemudian ditinggalkan untuk mengurus dirinya sendiri. Nah, di sini kita perhatikan bahwasannya untuk menentukan kalimat utama di dalam yang Ustadz bacakan tadi mengenai teks ya, itu yang berwarna kuning adalah ide pokoknya ya, yang nomor 1 itu yang berwarna kuning tulisannya. Hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis. Tentukan ide pokoknya. Nah, hiu martil oleh masyarakat Indonesia merupakan ikan hiu yang hidupnya berkeliling di perairan laut tropis. Ide pokok, hiu martil adalah ikan hiu yang hidupnya di perairan laut tropis. Jadi ide pokoknya ini ya, hiu martil adalah ikan hiu yang hidupnya di perairan laut tropis. Ini bukan tropis, namun tropis. Ustaz salah ketik di sini. Ya. Selanjutnya, membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Jadi, untuk membuat sebuah peta pikiran ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama, membaca laporan dengan seksama. Yang kedua, mencatat setiap kata kunci yang terdapat dalam laporan. Yang ketiga, membuat daftar ide pokok setiap paragraf. Yang keempat, membuat peta pikiran dari ide pokok tersebut. Itu merupakan langkah-langkah untuk membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok laporan. Di sini, penyajian ide pokok dalam peta pikiran dapat disajikan seperti ini. Ada judul teks laporan, di mana nanti ketika Ananda sudah menentukan ide pokok, di sini nanti bisa dituliskan dengan judul teks laporan dan ide pokok paragraf pertama Ananda tulis di sini. Paragraf pertamanya apa? Terus paragraf keduanya apa di sini? Dan paragraf ketiganya bisa Ananda tulis di sini. Dan ada juga ide pokok paragraf 4. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Jadi tolong diperhatikan ya Ananda. Menyelesaikan soal cerita bilangan bulat. Adapun langkah-langkahnya ya, langkah-langkah untuk mengerjakan soal cerita bilangan bulat ini
dapat ditentukan. Yang pertama, Ananda harus menentukan terlebih dahulu hal yang diketahui dalam soal. Yang kedua, Ananda juga harus menentukan hal yang ditanyakan. Yang ketiga, buatlah model matematika yang sesuai. Selanjutnya, selesaikan soal menggunakan model matematika yang telah dibuat. Selanjutnya, periksa kembali jawaban yang didapat sesuaikan dengan yang ditanyakan. Jadi, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal cerita. Di sini Ustadz sudah menyajikan sebuah soal cerita. Seorang penyelam mula-mula berada di 3 meter di bawah permukaan laut. Selanjutnya, ia menyelam lagi nih sejauh 4 meter. Di manakah posisi penyelam sekarang? Nah, kita bisa ilustrasikan dengan menggunakan garis bilangan. Di sini tanda 0 ini adalah permukaan laut. Ya, tanda 0 ini adalah permukaan laut. Tadi yang ditanyakan adalah 3 meter di bawah permukaan laut. Artinya kita harus di bawah permukaan laut. Mula-mula berada di 3, angka 3. Posisi awal negatif 3 ini didapat dari sini. Nah, negatif 3. Oke. Ia menyelam lagi sejauh, artinya ia nanti ditambahkan ya. Ditambahkan negatif 3 ditambah dengan 4. Nah, kalimat matematikanya posisi akhir negatif 3 ditambah negatif 4. Kita hitung negatif 4-nya. 1, 2, 3, 4. Hasilnya adalah negatif 7 untuk posisi akhirnya. Jadi, posisi penyelam sekarang adalah negatif 7 di bawah permukaan laut. Ustadz, sediakan soal lagi. Bayu menuangkan air yang bersuhu 18 derajat Celcius ke dalam gelas. Artinya dia nanti menambahkan air ya. Selanjutnya, ia memasukkan es batu ke dalam gelas tersebut sehingga suhu airnya turun. Lalu, saat es yang dimasukkan mencair, suhu naik menjadi 5 derajat Celcius. Berapakah suhu air di dalam gelas? Sekarang penyelesaiannya adalah kita ketahui dulu ya, suhu awalnya adalah 18 derajat Celcius. Lalu suhu air setelah dimasukkan turun menjadi 10 derajat Celcius, ditulis 10 derajat Celcius. Suhu saat es mencair naik 5 derajat Celcius. Kalimat matematika adalah suhu air sekarang 18 didapat dari suhu awal air ya. Negatif atau kurang ini ya, tanda kurang ini didapat dari turun. Suhu air setelah dimasukkan turun, maka ia akan dikurang. Jadi 10 ini didapat dari ini 10 derajat Celcius ditambah suhu saat es mencair naik, tambah ini ketika ia naik maka akan ditambah ya. 5 kita taruh sini sama dengan 18 dikurang 10 adalah hasilnya 8. 5 kita letakkan sini, tambahnya juga kita letakkan di sini. 8 tambah 5 adalah 13. Jadi suhu air di dalam gelas sekarang adalah 13 derajat Celcius. Nah, untuk menyelesaikan soal ceritanya seperti itu ya Ananda. Oke. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.